Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang hadir dengan niat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir duduknya kita di majelis ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan, selalu mampu istiqamah menghabiskan sisa umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan untuk bisa meninggalkan seluruh perbuatan maksiat sampai akhir hayat kita dan kelak diberikan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk bahasan tentang syarat sahnya sholat. Ya, seperti mana yang kemarin kita sampaikan, jadi salah satu di antara syarat sah sholat ialah yang berikutnya, satrul aurah, menutup aurat. Ya, jadi menutup aurat ini hukumnya wajib, baik di dalam sholat nanti ataupun di luar sholat. Nah, nanti ada beberapa hal. Pertama yang berkaitan dengan ibadah sholat, auratnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang pertama, auratnya laki-laki di dalam sholat. Auratul rajuli fi sholati, auratnya laki-laki di dalam salat, ma baina surrati wa rukbah, sesuatu antara pusat dan dengkul. Jadi antara pusat sama dengkul. Dengkulnya sebenarnya tidak termasuk aurat, tapi nanti ada di dalam istilah kaidah usul fikih menyebutkan man la yatimu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu dihukumkan wajib. Artinya gini, kita tidak bisa menutup sempurna aurat kita pas-pasan dengkul dan pas-pasan pusat, kecuali menutup pusatnya, menutup dengkulnya. Kalau dengkulnya sudah tertutup, otomatis sempurnalah tertutup auratnya. Kalau kita paskan, misalkan menutupnya pas dengkulnya tidak tertutup, ya pas ujung dengkul, misalkan dengkul bagian atas, ya, pas dengkulnya. Nah, ini dikhawatirkan ada sebahagian aurat yang terbuka. Maka kalau kita tutup sama dengkul-dengkulnya, maka yakinlah kita semua aurat kita tertutup bagian ke bawah. Kemudian ke atas juga demikian. Nah, yang ke atas nanti untuk bagian ke atasnya kita tutup pusatnya. Coba kalau kita nutupnya, angkat celana atau sarungnya misalkan pas-pasan pusat, nah di bawahnya sedikit, nah pas-pasan tuh untuk nutup aurat, karena pusatnya itu tidak termasuk aurat. Tapi bisa enggak kita yakin tertutup sempurna yang bagian bawah pusat ini? Kada yakin kita. Tapi kalau kita tutup sampai ke pusatnya, maka insya Allah yakin kita bagian atasnya tertutup sempurna, bawahnya. Maka hukum menutup pusat dan dengkul jadi wajib. Jadi dengkul dan pusat memang tidak termasuk aurat,
Tapi karena tidak bisa kita menutup aurat dengan sempurna kecuali nutup ke bawahnya bagian dengkulnya, atasnya bagian pusatnya. Maka dengkul dan pusat wajib ditutup. Ya, jadi hukumnya wajib malaitimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna menutup aurat kecuali menutup dengkul dan pusat, maka hukum menutup dengkul dan pusat itu jadinya wajib. Nah, untuk laki-laki hukum auratnya, batasannya baik di dalam sholat dan di luar sholat itu sama. Jadi itu udah paling minimnya, paling minim. Boleh enggak ada orang sholat tak berbaju? Laki-laki tak berbaju, cuman bercelana pendek aja, berselawar katok orang bilang, selawar dalam aja. Yang celananya itu di bawah dengkul, tariknya ke atas pula menutupi pusat. Secara hukum fikih sah-sah aja, boleh-boleh aja, tapi kurang ajar adabnya. Ya, jadi kalau kita berbicara adab, ya termasuk yang kurang ajar. Ya, kecuali mungkin tidak ada pakaian lagi. Kalau ada pakaian cuman taruh baju. Jadi kalau diibaratkan dunianya aja, dunianya kita mau bertemu dengan orang yang orang besar lah, misalkan pejabatkah, ya, atau orang terkenal dan sebagainya. Mungkin tidak kita berjumpa mereka itu dalam keadaan seperti itu. Ya, rasanya untuk kita berjumpa, anggaplah bupati, ya, pergi kantor bupati tidak bakal sampai, tangkap satpol pp udah gitu, ya. Terus baju datang tidak jumpa bupati pula, walaupun orang kenal dengan kita, ya, oh ini kenal nih orang nih, bukan orang gila nih, normal orang nih, tapi tetap suruh balik pakai pakaian dulu, bahkan disuruh pakai pakaian yang rapi, bukan hanya sekedar pakai pakaian. Apalagi kalau kita mau sholat, munajat kepada Allah, dialog seolah-olah kita lagi seolah-olah dialog hamba dengan sang pencipta ya ketika sholat. Maka aduan kita iyyaka, kalau iyyaka itu kan seolah berhadapan, seolah-olah hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'inu, kami minta tolong. Masa iya kita lagi ngadu seperti itu dalam keadaan ya tak berbaju ya. Jadi kalau istilah bahasa hukum fikihnya ya tetap sah selagi auratnya tertutup, sholatnya sah, cuman adabnya yang kurang. Nah, jadi kita kembali ke auratnya laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu antara pusat dan dengkul, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ini madhab kita Imam Asy-Syafi'i. Nanti di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, ulama madhab kita Imam Asy-Syafi'i beda pendapat. Bagaimana nanti ketika kita laki-laki ini berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram kita, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan ibu kita, bukan cucu kita, bukan bibi kita, bukan nenek kita. Dia cuma sepupu, misalkan sepupu bukan mahram. Mak sama mak kita, maknya sama mak kita, atau bapaknya sama bapak kita, dua beradik. Ya, maka itu boleh nikah. Nah, itu bukan mahram. Apa batasannya? Nah, ini beda lagi. Nah, jadi di sini disebutkan beberapa batasan tentang masalah hukum aurat. Jadi ada nanti laki-laki bersama mahramnya perempuan. Kita laki-laki sama adik, sama kakak, sama mama, sama bibi, ya. Kemudian ada kalanya kita laki-laki di saat sendiri, apa yang harus kita tutup. Kemudian yang berikutnya ketika laki-laki beserta perempuan yang bukan mahram. Jadi kita bahas satu-satu insyaallah, nanti baru ke perempuan. Perempuan banyak sedikit bahasannya nanti untuk masalah aurat. Pertama, batasan aurat laki-laki kalau dia sendiri. Indal khalwah disebutnya ketika dia sendirian, ada orang. Masuk dalam kamar tidur, kamar mandi, dalam WC, ya. Alhasil tidak ada satu orang pun di dalam. Maka aurat yang minimal dia tutup. Ada auratnya. Minimal
Fil khalwati as-sawatani, mohon maaf, kemaluan depan sama belakang. Itu minim. Ya, itu harus ditutup walaupun tidak ada orang. Wa huma al-qubul wad dubur sumiyat bidzalika li'anna yasu'u li sahibiha kashfuhuma. Jadi tidak boleh dibuka pada saat sendiri walaupun tidak ada orang lain. Kemudian yang kedua, ketika laki-laki di dalam sholat atau lagi kumpul sama mahramnya yang perempuan, kita sama adik, sama kakak, sama mama, sama bibi, sama cucu, sama apa batasannya? Atau bersama sama laki-laki, jadi tiga nih sama, lagi sholat sama perempuan yang mahram atau bersama sama dengan laki-laki. Batasan aurat laki-laki itu mabaina surah wa rukbah, antara pusat dan dengkul. Jadi kalau kita nih di tiga hal ini, lagi sholat kah, atau lagi kumpul sama perempuan yang mahram kita, atau sesama lelaki, maka minimal yang tertutup, kewajiban kita untuk menutup aurat antara pusat sama dengkul. Walaupun sesama kita lelakian. Misal kita main bola, ya main bola kalau jalan pendek di atas dengkul, aurat. Ya, madzhab kita Imam Syafi'i berdosa, haram. Ya, karena definisi daripada aurat itu sesuatu yang diharamkan untuk diperlihatkan atau dibuka. Jadi sesama lelaki atau dengan mahram kita, anak dan seterusnya. Kalau istri sendiri nanti, ya ada bahasan sendiri. Jadi kalau untuk laki-laki sama laki-laki, laki-laki bersama perempuan yang mahram atau laki-laki di dalam sholat, batasan auratnya antara pusat dan dengkul. Yang ketiga, indan nisa'il ajnabiyat, ketika bersama perempuan yang bukan mahramnya, dia boleh nikah. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan jami'ul badan. Ini semua badan kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat untuk perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh perempuan nengok kita. Tapi kok kenapa kita tidak pernah melihat ya pengamalan baik orang-orang saleh terdahulu, ulama-ulama kita yang tertutup seluruh badannya, macam kayak Abu Ubaidah, tertutup wajah semua tertutup. Tahukah Abu Ubaidah? Nah, Palestina, pejuang Palestina, ya, juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, tertutup. Sedangkan di sini disebutkan, ini mazhabnya mazhab kita Imam Syafi'i, laki-laki ketika lagi kumpul atau di hadapan perempuan yang bukan mahram, maka seluruh badannya adalah aurat tanpa terkecuali. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini yang menyatakan adalah Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan fayahrumu 'alal mar'an nadhru ila shay'in badir rajul ajmi hatta sya'ru wa adharu wa lam yash'u khawf fitnah li sallallahu alaihi wasallam. Amma binisbah lin nadhri bin sallallahu alaihi ilaihi fa jami' badanihi al-asah indal Imam An-Nawawi. Ya, jadi untuk perempuan ini Imam Nawawi, untuk perempuan tidak boleh melihat lelaki walaupun wajahnya. Kalau yang belum nikah, bukan lihat suaminya atau yang bukan mahramnya, maka seluruh badan laki-laki ini adalah aurat untuk perempuan yang bukan mahram. Ya. Yang itu kita habis pengajian ini cadar aja, beli cadar. Makanya ya ada istilah ulama itu berbeda pendapat. Di zaman Rasulullah masih hidup, itu beliau udah prediksi. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ikhtilafu ummati rahmatun." Kalau ada umatku berbeda pendapat, itu adalah rahmat, kasih sayang. Ada pendapat sebagian umatnya Rasulullah itu yang keras, ada yang di bawah itu pula. Nah, kalau tadi Imam An-Nawawi menyatakan seluruh badan laki-laki itu adalah aurat, payah kita. Ya, kita kalau lelakian rasanya kayak apa kalau harus bertutup seluruh badan. Ya. Nah, jadi Imam Ar-Rafi'i masih mazhab kita Imam Syafi'i.
tapi ulamanya beda. Ya, Imam Ar-Rafi'i menyatakan tidak gitu juga kata beliau. Ya, untuk perempuan boleh nampak selain antara pusat dan dengkulnya laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, nah jadi kan udah nyaman sudah. Nah, kalau gitu udah jadi beli cadar habis pengajian. Ya, jadi kata Imam Ar-Rafi'i, perempuan boleh nampak wajah laki-laki. Ya, pokoknya selain antara pusat dan dengkul boleh terlihat. Ini kita laki-laki selain antara pusat dan dengkul walaupun di hadapan perempuan yang bukan mahram. Ya, maka itu bukan termasuk aurat kata Imam Rafi'i radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini bermadhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang berikutnya. Jadi tadi kalau perempuan bersama dengan laki-laki ketika di hadapan perempuan yang bukan mahram, kita ikuti pendapat Imam Rafi'i. Selain pusat dan dengkul. Tapi kalau ada yang mau menjaga lebih dari itu ya silahkan, nggak apa-apa. Ikut Imam An-Nawawi berarti. Mau ditutupnya seluruh badannya kalau lagi berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram, nggak apa-apa. Imam An-Nawawi berarti yang diikutinya. Tapi kalau ikuti Imam Rafi'i, ya yang penting selain antara pusat dan dengkul. Baik. Kemudian yang berikutnya, ketika laki-laki di hadapan istri atau budak perempuannya. Laki-laki di hadapan istri la auratalah. Istri boleh nampak badan suaminya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi untuk istri kepada suami tidak ada aurat. Jadi jangan suami sok-sok pula. Ya, ada suah berselawar handap gitu ada suah. Tapihan gamis terus. Ya, di mana aja gamis, di kamar juga gamis juga. Ini juga bininya di mana ngaji ya bang nih. Aurat dengai aja. Jadi kalau istri kita, ini kita seluruh badan tidak ada aurat. Ya, tidak ada aurat. Cuman ada adab aja dan nanti ada adabnya. Kalau aurat tidak ada. Artinya apa? Istri ya dari ujung rambut melihat sampai ujung kaki tidak apa-apa. Itu ketika di hadapan istri atau budak perempuan. Makanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyatakan ada seorang laki-laki yang punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk menikah, tapi dia tidak menikah. Kemudian mampu tidak beli budak? Kata ini laki-laki mampu, tapi dia tidak mau nikah. Apa kata Nabi? Anta min ikhwani syayatin, engkau termasuk daripada saudaranya setan. Ya, punya kemampuan untuk menikah tapi tidak menikah. Punya budak, mampu untuk beli budak tapi tidak mau juga beli budak. Kenapa? Sebab dengan sebab menikah itu separuh agama kita aman. Qaddul basar, pertama kita bisa menundukkan pandangan mata dengan sebab kita punya istri. Ya, pun kita kedua bini, pokoknya kalau jalan tuh sangguplah kita, mata kita nunduk ke bawah aja. Ya, banyak kelihatan. Tapi kalau ada istri apalagi bonceng di belakang. Oh, yang di belakang ada CCTV. Oh, mata gini-gini sedikit aja, cakepnya di belakang. Baik. Nah, jadi dianjurkan untuk nikah. Baik. Kemudian, nah selesai berarti ada 4. Laki-laki ketika sendiri, laki-laki ketika bersama sama dengan laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya atau ketika sholat. Yang ketiga, laki-laki di hadapan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, laki-laki di hadapan istri atau budak perempuannya. Nah sekarang ke perempuan lagi. Kita bahas untuk hukum fikihnya dulu. Perempuan yang merdeka, ibu-ibu semua merdeka. Tidak ada yang budak di sini karena perbudakan itu panjang ceritanya. 1, asal muasal perbudakan itu Bu, bila mana ada peperangan antara Islam dan kafir. Kemudian orang kafir ditangkap sama orang Islam. Tapi perangnya untuk perang agama, bukan perang jabatan atau kekuasaan. Ya. Bukan untuk kemerdekaan, tapi mempertahankan agama. Bila orang kafir ditangkap oleh orang Islam, ditawan,
maka dibagi dua. Pertama, anak kecil dan perempuan. Anak kecil laki atau anak kecil perempuan dan perempuan dewasa. Dengan sebab ditangkap oleh orang Islam secara otomatis jadi budak. Budak itu nanti jadi rampasan perang yang bisa dijual belikan. Sebab orang Islam di zaman Nabi dulu kalau misalkan nih setelah perang punya rampasan perang, misalkan ada yang berhasil membunuh panglima yang di pakaiannya itu ada rompi besi, ya, pedang yang bagus, ternyata dia juga bawa bekal, bawa duit dirham atau dinar. Ini dikasih untuk yang berhasil membunuh. Nah, nanti secara global, secara umumnya, seluruh harta-harta yang didapat hasil dari peperangan itu dikumpulkan baru dibagi lagi, termasuk budak-budak itu tadi. Jadi kalau perempuan dewasa, anak kecil dan laki-laki dan perempuan itu ketika ditangkap oleh orang Islam langsung jadi budak. Adapun laki-laki dewasa orang kafir yang ditangkap oleh orang Islam, ini tergantung kebijakan pemimpin Islam. Satu, boleh langsung dibunuh. Misalkan orang Islam dapat nangkap laki-laki dewasa orang kafir, maka pemimpinnya putuskan kita bunuh aja karena orang ini bahaya nih. Di mata-mata juga, di strategi perangnya bagus. Nih kalau sempat lepas bahaya, bocor nih rahasia kita. Bunuh, boleh. Yang kedua, ya, boleh juga sebagai tebusan. Kalau misalkan ternyata orang Islam juga ada yang ditawan. Karena yang ditangkap daripada orang kafir ini orang berpengaruh juga. Cuman tidak terlalu membahayakan. Ya udah, kita tukaran runding sama orang kafir. Nih, kami punya tawanan orang kafir. Cuman kawan kami juga tertangkap. Kalau seandainya mau dilepaskan, kita tukar. Nih kami lepaskan juga kawan kalian. Boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan orang kafir yang ditangkap ini punya satu keahlian. Pandai memanahkah, pandai berkudakah, dijanjikan akan dibebaskan, tapi syaratnya harus mengajarkan anak-anak orang Islam dulu, misalkan 10 orang, sampai bisa memanah, engkau kami lepas. Dia didik tuh anak-anak orang Islam untuk memanah, tergantung keahliannya nanti. Boleh juga yang ketiga. Yang keempat, boleh juga lepas saja, karena tidak membahayakan. Orang yang dah tua, makannya gancang, lepas saja. Dia orang Islam, tidak apa-apa, boleh juga. Ya, jadi yang ditangkap ini orang kafir misalkan, tapi tidak membahayakan sedikit pun. Kasih pedang pun kada bakal bisa juga nebaskan. Ya, orang yang lemah sudah cuma makan kencang. Ya. Jadi pemimpin Islam kita kalau jagain ini mengalihi kita benar berak sembarangan, kencing di mana mau, makan kencang. Ya, dilepas pun tidak bakal bahayakan kita. Orangnya udah agak kurang sudah. Nah, udah lepasnya biarkan aja, boleh juga. Nah, yang terakhir kata pemimpin Islam, ini masih muda nih, orangnya gagah, ini cikal bakal ya jadi orang hebat misalkan, atau seterusnya bisa kita manfaatkan, tenaganya kuat, kita jadikan budak. Nah, kalau pemimpin Islam menjadikannya budak, maka semenjak itu dia bisa diperdagangkan oleh orang Islam. Ini siapa yang mau nih? Nih untuk rampasan perang, kasih kesimpulan. Nanti simpulan yang dapat budak itu boleh dijual. Misalkan budaknya gagah, tergantung nanti keahliannya. Kalau misalnya budaknya gagah, ya rajin kerjanya, tidak malas, nanti dipasarkan di pasar. Siapa yang mau beli budak nih? Kalau istilah zaman kita sekarang tuh dipromosikan keahliannya. Ah, ini berikut keahlian daripada budak, harganya 10 juta. Kalau ini 50 juta, misalkan. Orangnya pintar, kerjanya rajin, guring jarang. Ya, makan pun sedikit. Nah, ini 50 juta. Nah, hal ini 2,5 juta ya. Ya. Amun kada disuruh kada begawi. 2,5 juta nerai. Amun kada disuruh kada begawi. Disuruh bisa melawan-lawan pula. Nah, 2,5 juta nerai. Jadi macam-macam. Ya. Nah, kalau sudah jadi budak, itu tadi bisa dijual belikan. Nanti si tuan kalau prihatin, kasihan, misalkan udah engkau saya bebaskan, baru bebas dari perbudakan. Dia sehebat apapun kerjanya menghasilkan uang sekian juta per harinya, seapapun banyaknya, dia tidak boleh bertransaksi untuk jual beli. Dia tidak bisa punya uang. Jadi budak ini cuma kerja hasil kasih kepada tuannya. Untuknya
hanya sekedar makan, minum, tempat istirahat. Itu perbudakan. Ya. Nah, laki sama perempuan sama. Nah, kalau perempuan bedanya, bila tuannya itu memiliki budak perempuan yang tidak bersuami, itu statusnya kayak macam istri. Selain diperkerjakan yang hasil upahnya itu untuk tuannya, dia juga boleh menggaulinya. Ya makanya mau orang sugi, untung kan di zaman kita zaman kita bayar 100 budak. Ada aja sih tuh orang sugih 100 budak perempuan di rumahnya yang mak bayar. Ya, zaman dulu. Wallah alam zaman dulu tuh macam yang jelas seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita masukkan ke masalah aurat. Apabila perempuan yang merdeka itu yang budak tadi. Nah, sekarang kita berbicara perempuan yang merdeka. Ya, perempuan-perempuan kita sekarang sudah merdeka, alhamdulillah. Berapa macam auratnya? Ada 5. Kalau laki-laki tadi 4. Kalau perempuan yang merdeka nih ibu-ibu yang kita semua nih, perempuan-perempuan kita itu semua perempuan yang merdeka. Ini ada 5 macam, ada 5 keadaan. Yang pertama, fil khalwah wa indan nisa war rijalil maharim. Ibu kalau lagi sendiri, mohon maaf, ibu kalau lagi sendiri atau lagi kumpul sesama perempuan macam ini, tidak ada laki-laki, atau bersama laki-laki tapi mahram, adik, abang, paman, saudara dari bapak atau saudara dari ibu, kakek, dan seterusnya. Kemudian cucu, anak cucu, dan terus ke bawah. Ya, itu mahram. Apa auratnya? Aurat perempuan tersebut mabaina surrah warukbah. Mabaina surrah warukbah, antara pusat dan dengkul. Jadi siapa aja tadi yang aurat perempuan ini tidak boleh terbuka, tidak boleh terlihat antara pusat dan dengkul ketika bersama perempuan yang sesama perempuan, ketika sendirian, tidak ada siapa-siapa, kemudian ketika bersama lelaki yang mahram. 3 macam. Jadi ketika di keadaan 3 macam ini, maka wajib tertutup antara pusat dan dengkul. Itu untuk perempuan. Ya, jadi kalau misalkan mohon maaf walaupun bersama adik, ya itu kada boleh pakai celana pendek di atas dengkul. Ya, paling tidak tertutup dengkul sama pusat. Berarti ke atasnya boleh dilihat dulu. Kalau seandainya timbul fitnah tetap haram. Misalkan sesama saudara, mohon maaf, ya mohon maaf, ketika bersama saudara, saudaranya udah balik, udah dewasa, jangan pula pakai baju apa ngarannya orang nyambar, baju seksi, ya. Walaupun antara pusat dan dengkul tertutup, nah selebihnya terbuka. Kalau seandainya menimbulkan syahwat untuk saudaranya, haram tuh saudaranya nengok, nggak boleh nengok. Ya, misalkan dia udah pakai celana, dari dengkul itu tertutup ke atasnya sampai pusat aja udah tertutup gitu aja. Karena batasannya memang sedemikian secara hukum syariatnya. Tapi ada lagi hukum yang lain bisa muncul seandainya dengan sebab itu yang melihat jadi timbul syahwatnya, maka haram dilihat. Paham kan maksudnya? Saya tidak bisa terlalu jelas betul menyampaikan ya karena ini nah itulah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ibu atau perempuan-perempuan kita, tolong kita sampaikan nih yang pertama. Yang kedua, indan nisa'il fasiqat wal kafirat. Ibu kalau lagi kumpul, perempuan kita lagi kumpul dengan perempuan-perempuan fasik. Siapa tuh perempuan fasik? Manir takabat kabiratan au tusir ala saghiratin au ghalabat ta'ataha ma'asiha. Ini fasik. Perempuan yang pernah melakukan dosa besar, ada bertaubat-taubat. Itu perempuan fasik. Melakukan dosa besar, tidak ada taubatnya. Atau terus menerus, walaupun dosa kecil, tapi tidak pernah terputus. Dosa kecil terus dilakukannya, dilanggengkannya. Atau kalau dilihat secara zahir, lebih banyak maksiat daripada taat. Itu fasik. Nah ketika perempuan yang merdeka, perempuan-perempuan kita berkumpul dengan perempuan yang model macam ini, auratnya ada batasannya. Atau berkumpul dengan perempuan kafirat, perempuan yang tidak Islam.
Batas auratnya, apa batas auratnya? Ma la yabdu indal mihnah, sesuatu yang tidak boleh kelihatan ketika bekerja. Jadi kalau ibu lagi kerja ada sesuatu yang boleh terlihat. Ya, artinya tersingkap tidak apa-apa, tapi tetap bukan di hadapan lelaki yang bukan mahram. Apa dia? Ar-ra'su. Ibu tidak boleh buka kepala di hadapan perempuan fasikat. Di hadapan perempuan kafirat. Tidak boleh kelihatan kepala. Tetap wajib ditutup kepalanya. Yang kedua, wal wajah wal unuq. Muka wajib ditutup. Karena identik dengan perbuatan dosa. Perempuan fasik dia tidak bisa menjaga. Makanya ada istilah as-sihaq. Sihaq itu lawanan liwat. Kalau liwat bahasa orang kerennya ini itu LGBT. Itu liwat bahasa Arabnya. Kalau perempuan sama perempuan bahasa Arabnya sihaqun. Sihaq itu suka sesama jenis, tapi perempuan sesama perempuan namanya sihaqun. Jadi ketika perempuan bersama perempuan fasik atau bersama perempuan yang kafir, yang tidak boleh terlihat itu ialah falladhi yabdu laisa bi'arah wa ra'as. Keliru tadi. Yang tidak boleh terlihat itu selain kepala, wajah dan punuk. Selain itu, kalau kepala enggak apa-apa. Ya, selain kepala, selain wajah, selain punuk. Ini belakang leher. Itu bagian atas. Lain itu wajib tertutup. Walaupun dia kan perempuan juga. Ya. Maka kalau rambut nampak enggak apa. Selain kepala tadi, wajah, punuk. Itu bagian atasnya. Kemudian bagian ke bawahnya wal yadani ilal 'ududan. Tangan mencakup sampai sini. Apa orang bilang? Kalau bahasanya adud, kita bilang apa? Otot kan dari siku ke bahu sini apa namanya ini? Lengan atas ya, lengan atas. Jadi dari ujung tangan sampai lengan atas itu boleh nampak. Kalau sama perempuan yang fasik atau perempuan kafirat. Kemudian apa lagi? Warijlan ila rukbatan. Dari ujung jari kaki sampai kedua dengkul. Jadi batasnya beda dengan sesama perempuan yang biasa. Ya, perempuan fasik. Jadi yang boleh nampak untuk perempuan ketika kumpul sama perempuan fasikat atau ketika berkumpul dengan perempuan kafirat, yang boleh terlihat kepala untuk bagian atas, wajah itu boleh nampak. Punuk. Berarti tidak berkerudung tidak masalah. Kemudian untuk tangannya pakai baju misalkan boleh walaupun terbuka lengannya sampai lengan atas, tidak apa. Ya. Kemudian untuk bagian bawahnya dari ujung jari kaki sampai dengkul. Beda sedikit lah. Ya kalau sesama perempuan yang merdeka kan tadi perempuan yang bukan perempuan fasik, ya dengkul dan pusat itu yang wajib tutup. Kalau ini lebih sampai ke atas. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ketika perempuan di dalam sholat. Nah ini sudah ma'ruf lah di kita. Perempuan kalau lagi sholat mana batas auratnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Nah wajah ini bukan wajah nih Bu. Wajah itu nih. Kalau kita lihat di bab wudu, wajah itu mohon maaf tempat tumbuh rambut ini batasan panjangnya dari tempat tumbuh rambut normal sampai dagu. Bawah dagu sini. Kemudian lingkaran sini. Nah, ini wajah nih. Ya, telinga bukan termasuk wajah. Jadi kalau misalkan pakai kerudung telinganya kelihatan itu aurat. Telinganya aurat. Karena batas wajah itu cuma sampai watad, pentolan sini. Kemudian dagu nih, leher bukan wajah. Ya, ini sudah aurat. Ini sorban. Ya kalau nutup, kalau kita lihat kerudung perempuan Arab itu, ini kalau kayak mau kena ibu-ibu, nah sini tutup sini. Ya, itu minimal seperti itu, karena itu masih batasan aurat.
Jadi kalau dipakai sininya, nah, karena kalau terbuka begini Bu, nih, ini aurat sudah nih. Apalagi zakannya nampak, tak sah sholatnya. Ya, jadi bawah dagu masih. Nah bawahnya sedikit, nah ini bukan lagi termasuk wajah. Jadi hati-hati ibu kalau menggunakannya ganal, ya. Misalkan dulu waktu belamaran lakinya belikan lekung, cuman ukurannya kada tahu belum. Main belikan aja pas tunangan misalkan atau hadiah apa mahar, ya dibelikan. Ini telekung pernikahan dulu hadiah dari suami, itu dipakai. Cuman sininya ganal, tidak pakai peniti pula, ya. Maka pas lagi sholat nampak bolong di sini. Nah ini aurat nih, tak sah sholatnya. Maka kita harus hati-hati. Jadi bagaimana caranya? Ya, untuk jalan amannya pakai agak ke depan sedikit. Sini. Apanya Bu? Ninja. Iya tahu, lu nggak tahu juga ngarannya. Ya. Oh iya, iya tah. Lu nggak tahu ngarannya, Bu. Pakai ninja aja. Nah, lain ninja ini. Nah, ya pakai lapisannya tuh Bu. Ya, jadi supaya aman. Nah ini ada tutup. Majukan sedikit ke depan. Kalau ibu terlalu sini takutnya nanti bergerak nampak sini. Sedikit betul. Dari dagu ini bila terbuka ke bawah sedikit aurat sudah. Saya tahu sholatnya. Kalau di pertengahan sholat terbuka, ya. Kalau misalkan terbuka karena angin langsung ditutup boleh. Tapi kalau kita sendiri yang buka karena kita batal sholatnya. Maka harus hati-hati. Nah, jadi di dalam sholat auratnya perempuan jami'ul badan ilal wajh wal kafain, itu untuk wajah. Termasuk bagian kepala. Bagian kepala mohon maaf. Ini kan tempat tumbuh rambut. Jadi jangan terlalu terbuka. Bila nampak rambut dah aurat. Ya. Aurat. Jadi satu helai aja rambut ibu keluar menjulur, sholatnya batal. Maka tadi pakai ninja tuh. Pelapisnya tuh, pelapis kerudung tuh. Ya terserah lah apakah namanya, yang jelas pakai pelapis dirapikan dulu. Kecuali kalau mohon maaf rambutnya memang agak turun ke dahi. Dia lebat rambutnya. Jadi dahinya tuh sedikit lagi tertinggal. Rambutnya terlalu ke bawah, maka tidak masalah. Ya, dan itu bukan termasuk aurat. Rambut yang tumbuh di sini itu bukan termasuk aurat. Jadi tetap ukuran normalnya, misalkan dahinya itu normalnya 4 jari lah. Misalkan 4 jari dahi itu. Maka kalau ada orang dahinya cuma 2 jari yang tidak tumbuh rambut, maka tetap hukumnya yang 4 jari. Hukumnya yang 4 jari. Ya, jadi yang dihukumkan aurat itu dari 4 jari ke atas, baru aurat. Tapi yang tumbuh di bawah itu maka tidak dihukumkan aurat. Itu untuk wajah. Baik. Kemudian yang berikutnya tangan. Sama tangan ibu hati-hati juga. Ya. Ibu kalau pakai telekung, ya, tangannya jangan tersingkap sininya lebar, lengannya. Jadi yang boleh nampak itu, nah, telapaknya sama punggungnya. Adapun pergelangan tidak aurat. Kaf itu cuma ini aja, ya, bagian dalam sama luarnya. Adapun pergelangan tidak aurat. Jadi kalau ibu ngangkat begini, ini nampak Allah di balik telekung, ya. Nah, angkat gini, batal sholatnya. Karena ini sudah dihukumkan aurat. Ya. Maka untuk jalan amannya, tapi ini kada promosi, kada belum kada dijualan ini. Ya, pakai apa ngarannya, manset apa ngarannya tuh? Yang kayak handshot. Nah, manset tangan, ya itulah pokoknya. Itulah ulun kadang kulernya menyambat gitu bisa salah. Nah, yang sini ya rapi, kada terbuka. Ada lagi memang yang sudah pakai telekungnya itu pakai cincin, pupuruk di situ. Jadi walaupun diangkat dia pakai betangan di sini, aman. Ya. Nah, jadi ini yang mesti harus kita jaga.
Nah, kita sholat capek, kita sholat tapi syaratnya kurang. Ya, itu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Dan ini termasuk ini mazhab kita Imam Syafi'i untuk batasan aurat masih nyaman. Beda lagi dengan nanti kalau kita baca di mazhab-mazhab lain yang seluruh badan perempuan itu adalah aurat. Tapi kalau dalam sholat tetap wajah boleh terbuka. Baik. Kemudian itu tadi perempuan ketika sholat. Jadi yang ketiga, di saat sholat yang boleh nampak itu hanya telapak tangan beserta punggung dan wajah. Selain itu tidak boleh terlihat. Telapak kaki hati-hati waktu sujud, Bu. Ibu ketika sujud tersingkap, telekung dari belakang nampak telapak kaki, batal sholatnya. Ya. Kemudian indar rijalil ajanib. Ketika perempuan bersama laki-laki yang bukan mahram. Tapi alhamdulillah ini udah pakai hijab, udah pakai satir. Ya. Perempuan ketika bersama lelaki yang bukan mahram, jami'u badaniha aurah. Seluruh badannya adalah aurat. Ini pendapat pertama, tanpa terkecuali mata pun masuk. Tak ada pengecualian. Ya, kalau kita ke Timur Tengah, bil khusus di Yaman, itu kalau pakai cadar bukan kayak macam ninja gini. Ya, begini nanti ditutup lagi matanya. Matanya ada kelihatan. Cuman yang transparan, kadang-kadang sebikin terumpang jalan. Ya, maksudnya pas bagian mata tuh dia agak transparan. Masih bisa kalau dari dalam, cuman kalau dari luar kadang kelihatan matanya tuh. Ya, itu pendapat pertama. Nah, terus yang perempuan di kita bagaimana? Kata Syekh Ibn Qasim, likasratin nisa fi zamanina hadza fi turuq wal aswaq. Bagaimana di zaman kita? Kata Syekh Ibn Qasim, karena banyaknya perempuan di jalan, di pasar-pasar bebinian yang banyak, maka boleh nampak al-wajah wal kaffain. Cuman wajah dan telapak tangan. Berarti tidak boleh. Kaki tidak boleh nampak. Terbuka begini aurat. Ya, begini sudah aurat nih. Ibu pakai begini aja, tapi longgar, itu udah aurat. Nah, ini batasnya, mudahan kita bisa sempurna nutup aurat, baik. Aminnya, gematnya. Ya, semangat, baik. Ya, mudahan kita kayaknya berkumpul pula di akhirat. Kalau ini nyampaikan aja, ya, mudahan kita semua dapat berkah. Ya, tinggal kita renungkan aja, nanti saya sampaikan hadisnya. Ya, jadi aurat perempuan, pendapat yang pertama seluruh tubuhnya. Yang kedua, Syekh Ibn Qasim, ini pun toleransinya karena banyak perempuan di zaman kita yang di pasar, yang di jalan, dan seterusnya. Maka boleh, kata beliau, nampak telapak tangan sama wajah. Jadi dulu, zaman Imam Asy-Syafi'i, beliau ini kan terkenal dengan hafalan yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i ini kalau buka kitab, ini misalkan halaman 44, yang mau dibaca halaman 44, tapi kan depan dua muka begini, halaman 45 pasti terbuka. Jadi kalau mau baca yang 44 ini ditutup. Gitu. Kalau enggak hafal ini, sekali tengok langsung hafal. Saking cerdas dan bersihnya hati Imam Syafi'i. Namun kita anak pacul mata ini, tak ada hafal juga. Tuh kita meeting ngulang berpuluh-puluh kali ada mau hafal. Jadi waktu itu Imam Asy-Syafi'i ini merasa agak susah, tidak seperti biasa. Nah, ada riwayat yang menyebutkan sebabnya Imam Asy-Syafi'i ini susah. Cuman susahnya Imam Syafi'i menghafal tidak seperti kita susahnya. Maksudnya mungkin agak berkurang lah kadarnya, yang biasanya beliau kalau lihat halaman 44, tertengok yang 45, hafal yang 45, apalagi yang 44. Ya, ini agak berkurang sedikit. Sebabnya pada saat beliau keluar dari rumah tanpa disengaja nengok betis perempuan yang bukan mahram. Tertengok, bukan sengaja pula. Tertengok itu kan terlihat aja, bukan sengaja kita meeting. Betis itu kan antara dua mata kaki sampai dengkul. Nah, betis perempuan yang bukan mahram itu singkap. Tertengok Imam Syafi'i. Sebab itu aja berkurang hafalannya. Ngadu nama guru beliau Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzin.
Aku bercerita sama guruku Imam Waqi. Wahai guruku, ngapa aku nih susahnya ngafal? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya, wahai muridku, nah tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat itu wasiat gurunya. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena kata Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya. Cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tukang maksiat. Jadi wajar ya kita nih bertahun-tahun ya mungkin susah mengingat, susah paham, apalagi untuk hafal. Karena maksiat kita banyak. Imam Syafi'i terlihat ya kalau kita bestilah rawon patang. Nah, kayak apa mata kita? Ini tertengok saja udah berkurang, apalagi makanya kita memang udah kita akui. Kita ini banyak dosa, susah menghafal wajar. Maka kalau kita ingin dapat keberkahan ilmu, ilmu itu adalah cahayanya Allah. Ibarat maksiat dengan ilmu itu macam kayak air dengan minyak. Tak bakal pernah nyatu. Kalau kita maksiat jalan terus, walaupun nuntut ilmu terus, tidak bisa dapat nur ilmu itu tidak bisa. Faham mungkin paham, tapi untuk pengamalan tidak bisa. Faham mungkin paham, tapi keberkahan ilmu tidak kita dapat. Sir, nur, cahayanya ilmu itu tidak bisa kita dapat. Kenapa? Maksiat jalan terus. Maksiat jalan terus. Tapi mudah-mudahan ya jangan pula habis ini aku udah suka ngaji lagi aja. Kainan nunggu kada maksiat baru ngaji. Nanti kita ya kedengar. Karena ada setan, ada iblis. Yang kata iblis, aku, ini Nabi yang menyampaikan, aku tidak akan pernah berhenti menggoda manusia kalau masih ruhnya melekat di jasadnya. Tidak bakal berhenti, sampai mati iblis itu bakal menggoda kita. Tapi kata Nabi, kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kata Allah apa? Allah tidak akan berhenti mengampuni hambanya selagi hambanya mau minta ampun. Nah, jadi ada bandingan yang lebih besar ampunan Allah apa godaan iblis? Ya tentu lebih besar ampunan Allah. Lanjut. Nah, jadi untuk perempuan demikian. Ya. Jadi dulu. Nah, sekarang yang keempat loh, yang keempat. Isfalah. Yang keempat, indar rijalil ajani. Ketika perempuan di hadapan lelaki yang bukan mahram, oh ya udah tadi ya, jamiul badan. Itu tadi tafsirnya. Pendapat pertama menyatakan seluruh badannya, pendapat kedua Syekh Ibn Qasim bilang boleh nampak wajah sama kedua telapak tangan. Hanya itu saja. Ya, jadi mohon maaf, ibu kalau tak berkaos kaki nampak kaki ibu, jempol ibu, walaupun bersih, ya kukunya, apalagi kukunya berkureng, nah, sama, tidak bersihkah tidakkah aurat. Jadi mau kada mau, saya berkaos boy. Yang kada berkaos. Habis ini berkaos ya. Mudah-mudahan sikit-sikit ya. Ya. Tapi harus ada niat. Kalau untuk meninggalkan maksiat itu kada boleh pakai sikit-sikit. Ya, selagi belum sempurna tetap berdosa. Aku belum sempurna aja, baru bisa pakai kerudung yang panjang. Kaos kaki belum bisa, ya tetap dosa. Kadang ada toleransi. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu anhu. Kata Rasulullah, kalau dari segi perintah misalkan sunnah itu boleh sikit-sikit. Rasulullah memerintahkan untuk sholat duha, sholat witir, ya, kemudian sholat awabin, sholat hajat dan sebagainya. Itu boleh kalau kita tidak mampu sholat duha, tahajudnya aja misalkan, atau ngambil witirnya aja, tahajud tidak bisa, tidak apa-apa, sikit-sikit. Ya, semampunya kita. Tapi kalau larangan kata Rasulullah, fajtanibuhu anhu, tidak ada toleransi. Tidak ada pakai, aku hanya bisa kada berdusta, tapi gosip masih. Ya berdosa gosip. Ya, kalau bohong saya sudah bisa tidak bohong, tapi gosip belum bisa, tetap berdosa. Belum bisa nutup aurat sempurna, yang mana yang belum tertutup masih dosa. Ya, jadi kalau kada mau kita ya kayak apa lagi? Ya, karena kita udah takdir Allah sudah hidup di dunia dan kodratnya laki sama perempuan. Ya, jangan pula kita tidak menerima. Nyaman jadi perempuan kan? Ya, laki-laki tidak bisa. Inilah takdir Allah dan ini yang terbaik untuk kita. Baik. Jadi dulu Bu, pernah Sayyidina, ini riwayat dari Sayyidina Ali menantu Rasulullah. Sedikit lagi.
Kata Imam Ali, dakhaltu ana wa Fatimah ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku masuk bersama istriku, Sayyidatuna Fatimah, ke rumah mertuaku Rasulullah. Jadi ketika masuk ke rumah Rasulullah ini, Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah mendapati Rasulullah lagi nangis. Nangis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu menantu Rasulullah dan putri tercinta Rasulullah ini heran lihat Rasulullah, mertuanya Sayyidatuna Fatimah melihat ayahnya menangis, heran. Ada apa? Fakulna, kami nanya. Aku dan istriku bertanya kepada Rasulullah, "Madza yubkika ya Rasulullah?" Kalau bahasa kita kan, "Bah, kenapa menangis?" Kata Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah, "Abah, kenapa menangis?" Apa jawab Nabi? Faqala ra'aitun nisa'a lailata usriya bi ila sama fi syiddati azabin. Aku, kata Rasulullah, melihat waktu aku di Mi'raj, Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Makanya ada Masjid Kubah Kuning, itu Masjid Sakhrah namanya. Di dalam Masjid Kubah Kuning itu ada batu besar. Di situ tempat Nabi berpijak sebelum naik ke atas langit. Ya, sebelum naik ke atas langit. Makanya di Palestina ini termasuk tanah suci yang ketiga umat Islam. Kiblat pertama. Dulu ngadepnya sembahyang ke Baitul Maqdis, Palestina. Ya, jadi saudara-saudari kita yang berjuang di sana itu orang-orang mulia, mempertahankan tanah suci. Ya, maka kita jangan sampai terprovokasi untuk tidak suka sama mereka yang berjuang. Kadang-kadang arah itu urusan ini bukan urusan. Alhamdulillah, kita harus ikut walaupun cuma doa. Nah, jadi ketika Nabi ditanya seperti itu, aku, kata Rasulullah, waktu Isra Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah di malam itu tentang perihal keadaan perempuan yang lagi disiksa dengan keras. Fadzakartu sya'nahunna wa bakitu. Aku ingat mereka, aku nangis, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah lagi di rumah ini kedatangan menantu dan putrinya, beliau nangis itu ingat kejadian yang beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian qultu ya Rasulullah man ladzi ra'aita? Qala ra'aitu. Kemudian aku bertanya, kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, sebenarnya yang kau lihat itu yang seperti apa? Keadaan yang seperti apa? Maka Nabi pun menjawab, qal ra'aitu imra'atan mu'allaqatan min sya'riha wa yughla dimaghu ra'siha. Aku, kata Rasulullah, pertama melihat ada perempuan yang digantung dengan rambutnya. Jadi rambutnya itu melilit tubuhnya, ada yang digantung dengan rambutnya, kemudian dicelup ke dalam api neraka. Wa yughli dimaghu ra'siha, meletus dan mendidih otak kepalanya. Digantung dengan rambutnya, dicelup, baru dicelup, kan kalau dicelup tuh kaki dulu, gantung di sini. Dicelup, ininya mendidih, otaknya mendidih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha qad akhrajat yadaha min dhahriha wal qutran yusabbu fi halqiha. Ada lagi, kata Rasulullah, perempuan yang terlilit dengan lidahnya sendiri. Kemudian tangannya keluar di belakang ini. Nah, jadi posisi terlilit tangan ini di belakang. Kemudian setelah itu dituangkan api neraka di tenggorokannya. Jadi dililit dengan lidahnya sendiri, kemudian dituangkan api neraka dari tenggorokannya. Yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sadyiha min wara'i dhahriha waz-zakum yusabbu fi halqiha. Ada lagi, mohon maaf, perempuan ini dililit dengan dadanya sendiri. Seluruh badannya terlilit dengan dadanya itu sendiri. Kemudian setelah itu dituangkan buah zakum, buah yang berduri, kepada ini perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan qad shuddat rijlaha ma'a yadayha ila nasiyatiha.
Waqad sulitan 'alaiha hayatun wa aqarib. Kemudian ada lagi perempuan kakinya, tangannya terikat sampai ke kepalanya diikat, kemudian dia dililit oleh ular dan dikelilingi dengan kalajengking. Kemudian kata Rasulullah, wa raaitu imra'atan ta'kulu jasadaha wan nar tuqat min tahtiha. Aku melihat perempuan yang makan jasadnya sendiri. Dimakan badannya sendiri, wan nar tuqat min tahtiha. Di bawahnya api neraka dinyalakan. Jadi dipanggang di atas neraka dan dia sambil makan badannya sendiri. Wa raaitu imra'atan yaqta' jasadaha bimiqradin minan nar. Dan ada juga aku melihat perempuan yang memotong-motong dirinya sendiri dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Wa raaitu imratan musawwadatal wajah, dan seterusnya. Nah, setelah Rasulullah ceritakan keadaan-keadaan tersebut, apa yang terjadi? Maka berkomentarlah Sayyidatuna Fatimah, dengar itu berdiri. Saking takutnya, terkejut. Berdiri Sayyidatuna Fatimah, faqamat Fatimatu wa qalat ya abi wa ya qurrata aini akhbirni ma kanat a'malu hadhihi nisa. Abah, wahai penyejuk mataku, penenang jiwaku, ceritakan bah. Kata Sayyidatuna Fatimah, kerjaan perempuan ini apa sehingga disiksa sebegitu banyak macam siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Fatimah bertanya demikian, maka kanat a'malu hadhihi nisa. Kerjaannya apa wahai Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasul menjawab mulai dari yang terlilit tadi dengan rambutnya. Ya Fatimatu, wahai putriku Fatimah, ammal mu'allaqatu bisya'riha. Perempuan yang aku lihat yang terlilit dengan rambutnya, kemudian digantung dengan rambutnya dan dicelupkan ke neraka sehingga mendidih otaknya. Dia adalah perempuan-perempuan yang ketika hidup di dunia la taktumu sya'raha minar rijal. Dia tidak menutup kepalanya dari lelaki yang bukan mahramnya. Jadi walaupun urusan rambut, tapi siksanya besar. Nauzubillahi ta'ala min dzalik. Ya, kita kalau udah ke akhirat tidak bisa lagi karena peringatannya di dunia udah ada. Ya, beda zaman fatrah. Ada istilah zaman fatrah antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu kan tidak ada. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Maka ada sebagian yang menyebutkan mereka selamat, ada yang bilang tidak selamat. Termasuk kan keluarga orang tua Nabi, abah, mamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian riwayat menyatakan mereka selamat karena tidak ada utusan di waktu itu. Setelah Nabi Isa kan tidak langsung datang Rasulullah. Nah, kalau kita udah ada peringatannya tentang menutup aurat sudah ada, ya tentang ini tentang itu, jadi tidak bisa lagi kita beralasan nanti di hadapan Allah, kenapa engkau tidak tutup rambutmu, tidak tutup kepalamu di depan lelaki yang bukan mahram? Ya, apalagi beralasan di hadapan Allah tidak bisa beralasan lagi. Ya, maka kata Rasulullah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dililit dengan lidahnya di sekujur tubuhnya, kemudian dituangkan api neraka di tenggorokannya. Siapakah mereka? Fakanat tu'zi zaujaha bilisaniha. Dia adalah perempuan yang suka memamai laki. Tapi mamai ini yang nyakiti. Memamai lakinya boring terus. Nah, itu mamai aja itu tuh. Ini enggak. Suami baik-baik aja. Datang langsung kena semprotan. Ya, semprotan bini. Datang suami kena marah. Datang suami dicaci, dimaki, dimarah. Karena nanti di akhirat kata Rasulullah, itu lidah perempuan akan dililitkan ke seluruh tubuhnya, kemudian dituangkan api neraka dari tenggorokannya. Nauzubillahi ta'ala min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin tu'zi zawja bisani illa ja'alallahu lisana yaumil qiyamah sab'ina zira'an summa uqida halfa unuqiha." Tidaklah ada seorang perempuan, artinya perempuan mana aja yang suka menyakiti hati suaminya dengan ucapannya, melainkan lisannya nanti di hari kiamat Allah panjangkan sepanjang 70 hasta yang akan melilit seluruh tubuhnya. 70 hasta, 1 hasta kurang lebih segini dari ujung jari sampai siku. 1 hasta kurang lebih kali 70 itu dililitkan
ke seluruh tubuhnya. Mudah-mudahan kita terjaga semuanya dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan, dari siksa dan azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena kita waktunya sudah masih panjang sebenarnya waktunya, tapi kita panat dah ya. Jadi insyaallah di kajian ini masih ada buai masalah aurat, termasuk mohon maaf saya bukan cari jalan keluar ya, tapi memang ada di sini bahasannya. Ini kan ibu ngaji, bapak ngaji, ada ibu-ibu perempuan kalau yang sama istri tidak masalah. Tapi kan ada orang lain juga yang bukan mahram, boleh tidak? Ya. Nah, terus bagaimana kita kumpul? Saya kan bukan mahram ibu. Ya. Saya nampak ibu nampak saya. Kalau jemaah anggaplah tidak, kalau tutup tirai. Nah, saya nampak. Nah, ini nanti ada hukum an-nadhru lit-ta'lim. Kayak apa? Batasan memandang ketika kita belajar mengajar. Ada yang belajar, ada yang ngajar. Itu batasannya apa? Insyaallah di kajian yang akan datang ya, kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ya kita selamat dari segala macam fitnah, tipu daya syaitan. Jadi jangan sampai kita datang ke majelis niat untuk ilmu tapi dirubah sama syaitan. Datang kayaknya kada kali. Aku punya datang semangat ngaji, punya kada datang agak lemah sedikit. Nah, yang mudah-mudah misalkan, naudzubillah. Ya, itu tipu daya syaitan. Jadi casingnya majelis ilmu, tapi isi niatnya beda. Naudzubillah. Maka kita minta sama Allah untuk dijaga dari hal-hal yang semacam itu, supaya hati kita ini tulus datang ke sini, tidak ada dan tidak bukan niat kita hanya untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keberkahan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang mungkin saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah untuk kajian masalah bab auratnya masih kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dengan niat kita mohon dan minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari seluruh maksiat, baik mata kita, mulut kita, telinga, tangan dan sebagainya. Allah jaga dan Allah tutupkan rasa keinginan untuk berbuat maksiat. Allah tutup nih hati kita supaya tidak ada lagi keinginan untuk berbuat maksiat, dan Allah buka hati kita. Hati kita hanya berkeinginan untuk melakukan taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita berharap segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu kebaikan yang telah diberikan kepada kekasih-kasih Allah, Allah berikan juga kepada kita semua sampai akhir hayat kita dan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizin al-Qur'an wa sunnati fuqaha fiddin barakan hayatun fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta halal, minta ridha jika ada kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.